Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliana Nita Maksi. Saya dari kelas 12-3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tragedi Trisakti pada tahun 1998 di Indonesia. Jadi mula-mula kita bahas dulu nih latar belakang dari tragedi Trisakti tahun 1998. Oke, jadi pada awalnya itu ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis ekonomi dan atau krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Nah, pemerintah Indonesia pada itu kan pemerintahnya Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto itu juga dinilai oleh masyarakat sebagai pemerintah yang otoriter dan tidak menerima kritikan juga dari masyarakatnya. Nah, selain itu juga kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Presiden Soeharto. Jadi, latar belakang krisis yang banyak terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan hingga membuat para mahasiswa dan masyarakat ini melakukan demokrasi besar-besaran di bulan Mei 1998. Selanjutnya, kita masuk ke kronologi dari tragedi Trisakti tahun 1998 ini. Jadi pada tanggal 12 Mei 1998 itu seluruh mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, yaitu termaksud mahasiswa Trisaktinya juga. Nah, pada pukul 12.30 itu aksi mahasiswa ini terhambat karena adanya blokade dari Polri dan juga militer. Lalu pada pukul 17.15 itu mahasiswa bergerak mundur diiringi bergerak majunya aparat keamanan bersamaan melesatnya beberapa peluru yang ditembakkan dari aparat keamanan ke mahasiswa. Lalu karena adanya kejadian tersebut itu membuat beberapa mahasiswa ini panik dan kondisi pada saat itu mulai ricuh dan juga banyak yang berlari-larian. Nah, terus karena pada saat itu kondisi ricuh, namun aparat masih terus menembakkan pelurunya hingga beberapa mahasiswa itu berjatuhan. Lalu pada pukul 20.00 itu sudah dipastikan ada 4 korban tewas dan juga ada 1 korban dalam kondisi kritis akibat adanya tembakan peluru dari aparat keamanan. Nah, meskipun aparat keamanan sudah membantah hal tersebut, namun hasil otopsi ini menunjukkan penyebab kematian beberapa mahasiswa itu karena adanya peluru tajam. Hal tersebut itu menyulut keamarahan para mahasiswa dan juga masyarakat membuat demonstrasi kembali dilakukan lebih besar-besaran lagi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Nah, aksi tersebut itu semakin riuh sampai membuat Presiden Soeharto mau tidak mau harus meletakkan jabatannya yang kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Oke, jadi pada peristiwa tragedi Trisakti 1998 ini, itu pemerintah sudah melanggar 2 pasal, yaitu pasal yang pertama itu hak keadilan pada pasal 28I ayat 4 yang dimana pasal ini berbunyi tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, selanjutnya pasal kedua yaitu pasal tentang hak menyatakan pemikiran, yaitu pada pasal 28E ayat 2, yang dimana pasal ini berbunyi tentang setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pemikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Oke, jadi salah satu contoh nyata dari hak masyarakat yang dilanggar itu adalah para pemerintah dan pejabat yang sampai detik ini itu tidak melakukan langkah tegas untuk mengusut kasus hukum dari tragedi tersebut, yaitu tragedi Trisakti 1998 ini. Nah, beberapa pelaku itu memang sudah diadili, tetapi ada
masih ada pelaku yang belum diadili sampai sekarang, dan belum ada keputusan juga dari keputusan yang tepat juga dari negara tentang kasus tersebut. Oke, berdasarkan dari peristiwa tragedi Trisakti ini, apa sih yang bisa kita evaluasi? Nah, salah satunya yaitu mempertegas hak asasi manusia atau HAM, dan juga jangan sampai pada masa sekarang terulang kembali kejadian seperti tragedi Trisakti, yaitu sudah merenggut nyawa sekaligus merenggut hak masyarakat. Nah, selain itu juga perlu disadari bahwa seluruh warga Indonesia berhak menyuarakan aspirasi dan juga pendapat mereka dalam hal apapun. Nah, diharapkan juga pada masa sekarang itu pemerintah atau petinggi negara lebih terbuka kepada kritikan atau saran dari masyarakat kepada mereka. Sekian dari video penjelasan saya tentang tragedi Trisakti 1998 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.